Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue Amin Daily. Dan kali ini lu lagi nontonin segmen gue yang namanya Keluarin Aja Dulu. Yaitu segmen di mana gue bakal monolog dan gue bakal ngeluarin isi-isi kepala gue, pemikiran gue, opini gue, subjektivitas gue tentang hal-hal atau isu-isu yang lagi rame, berkembang di sosial media dan di internet. Dan untuk kali ini gue pengen ngebahas tentang MBG atau makanan bergizi gratis. Lebih spesifiknya adalah polemik tentang makanan bergizi gratis. Dan ini adalah sifatnya opini gue pribadi, pendapat gue gak punya kepentingan apa-apa. Gue cuma melihat kegiatan ini atau program ini atau polemik ini dari sudut pandang gue sebagai rakyat aja. Dan gue pengen beropini di depan kalian. Mungkin untuk yang belum familiar dengan MBG, dulu tuh namanya makan siang gratis pas zamannya Pak Prabowo kampanye, tapi namanya diubah menjadi makanan bergizi gratis. Yang mana makanan bergizi gratis ini makan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, terutama untuk orang-orang yang membutuhkan gizi lebih, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari mulai SD, mulai PAUD, malah PAUD, SD, SMP, dan SMA mungkin ya. Jadi mereka yang membutuhkan gizi akan diberikan gratis makanan oleh pemerintah. Menurut gue program yang sangat luar biasa bijak, sangat luar biasa baik. Gue apresiasi sama programnya. Kita lihat programnya sangat membantu banget untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat yang perekonomiannya sangat apa ya namanya, memprihatinkan, terutama buat teman-teman kita yang ada di pelosok, yang ada di luar Pulau Jawa, yang kita melihat mereka buat makan aja sehari-hari susah, buat sekolah juga pas-pasan dan segala macam. Kita ngelihatnya program ini bagus karena sebagai pemerataan aja dan pengembangan gizi anak dan masyarakat. Karena kalau dilihat lagi, Indonesia adalah salah satu masyarakat yang mungkin secara demografi anak mudanya banyak, tapi banyak juga angka stuntingnya atau kekurangan gizi yang mana anak-anaknya jadi tidak bisa berkembang secara pikiran dan logika. Yang mana ketika kita punya bonus demografi yang baik, harusnya diimbangi dengan gizi yang baik. Kalau dua-duanya yang terlaksana, mungkin 2045 yang dijanjikan atau 2050 akan menjadi generasi yang emas dengan salah satunya program makanan bergizi gratis. Dan di sini gue pengen ngebahas tentang polemik-polemik apa aja yang sedang terjadi di program ini. Secara umum, secara keseluruhan gue juga mendukung program ini, semoga berjalan dengan lancar dan baik. Tapi memang di perjalanannya banyak hal-hal yang bikin programnya jadi terkendala. Gue pengen ceritain kepada kalian apa yang terkendala. Yang pertama, gue ngelihat banyaknya keracunan atas program makanan bergizi gratis. Mungkin gue ngelihatnya tuh sebenarnya memang bukan karena program yang salah, mungkin karena programnya berjalan, logistiknya, bisa dibilang logistiknya tidak fresh, atau makanan-makanan terkontaminasi. Kita kan perlu ngeraba, karena kan ini kan hal yang baru yang dilakukan pemerintah. Ketika kita ngelakuin hal yang baru, terus mungkin ada yang salah, seperti contohnya makan bergizi gratis, dengan adanya korban-korban, turut berduka cita juga buat korban-korban yang mungkin jadi keracunan karena makan bergizi gratis. Tapi gue ngelihatnya, kasarnya gue ngelihatnya ini adalah salah satu cara biar kita bisa improve. Karena kita nggak tahu caranya itu gimana sebelumnya. Kita nggak tahu cara menyiapkan makanan yang banyak untuk disalurkan ke sekolah-sekolah, ke posyandu, ke tempat-tempat yang membutuhkan. Kita belum punya sarana dan prasarananya, kita belum punya aksesnya, logistiknya, caranya gimana. Jadi mungkin karena pengetahuan yang sangat minim, terjadilah banyak sekali, kalau lo lihat di berita, banyak yang keracunan, banyak yang dilarikan ke rumah sakit, banyak yang segala macam yang bermasalah karena makan bergizi gratis. Harusnya, dan gue berharap pemerintah dalam kasus ini mereka melihat realitanya memang banyak yang keracunan, harusnya segera dievaluasi, segera ditindak. Mungkin kalau ada vendor-vendor yang dalam tanda kutip nakal atau nggak benar kerjanya, perlu ditindak atau perlu diganti. Atau mungkin kendala dari sumber makanannya, karena mungkin di setiap daerah nggak punya sumber makanan atau sumber misalkan anggaplah beras atau buah-buahan yang memadai, kan harusnya diambil dari daerah tetangga. Kalau nggak ada, mungkin logistiknya perlu disiapkan, terus tempat penyimpanan juga perlu disiapkan. Ya, banyak hal yang perlu dianalisa sama pemerintah dalam hal ini. Gue berharap kasus-kasus kayak gini nggak ada lagi, atau mungkin kalau ada pun sangat-sangat minim. Jangan sampai
karena hal-hal yang yang besar gitu. Semoga minim sekali nantinya karena kita evaluasi ulang dan kita kaji ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, gue ngelihatnya memang anggarannya gede banget. Gue tadi ngelihat beritanya anggarannya itu untuk yang 2025 aja. 2025 itu anggarannya sekitar 71 triliun plus 100 triliun. Kurang lebih buat makan bergizi gratis sampai dengan bulan November itu ada 171 triliun anggaran yang dibutuhkan buat MBG berjalan sampai dengan November kurang lebihnya. Menurut gue itu angka yang cukup besar banget, gede banget buat anggaran makan bergizi gratis, yang mana di dalamnya kalau lu rinci, lu bisa ngelihat bahwa per porsinya mereka tuh dapat anggaran sekitar Rp10.000. Tapi Rp10.000 itu dibilangnya kalau beda daerah, karena daerah tersebut sumber makanannya mahal, harganya mahal, kayak di Papua contohnya, harganya bisa di-adjust atau disesuaikan dengan daerah tersebut. Kalau misalkan di Pulau Jawa yang mungkin aksesnya lebih mudah, anggarannya bisa 10.000, tapi kalau misalkan di daerah-daerah yang cukup jauh dan aksesnya susah, bisa di angka 50.000. Tapi secara piringnya, porsinya sama. Menurut gue angkanya sudah besar banget, 171 triliun. Dan yang bikin gue kaget lagi, ternyata untuk rencana anggaran tahun 2026, anggarannya itu dinaikin lagi sebesar 300% kurang lebih sekitar 300%. Jadi 335 triliun. Gila, gede banget. Yang tadinya tuh 171 jadi 335. Gede banget anggarannya. Gue sih berharap mungkin dengan anggaran yang dikeluarkan targetnya makin banyak, cangkupannya makin luas. Secara matematika memang bener kalau warganya makin banyak, maksud gue yang diberikan MBG makin banyak, kan uangnya yang dibutuhkan juga makin banyak ya. Harus bikin dapur, bikin makanan, aksesnya, logistik, pegawainya, karyawannya maksud gue, UMKM-nya, semua yang terlibat kan perlu dibayar. Jadi kan anggarannya makin besar. Tapi gue ngeliatnya 335 triliun tuh besar sekali. Bahkan besarannya lebih besar daripada anggaran untuk sekolah menengah atau sekolah dasar. Besar sekali anggarannya buat program makanan bergizi gratis. Gua nggak expect sampai segede ini dan secepat ini. Mungkin Pak Prabowo pengennya cepat, pengennya semuanya berjalan. Jadi anggarannya sangat-sangat jor-joran dikeluarin semua. Dimana dengan kondisi negara yang lagi kurang oke ekonominya, utangnya juga sampai 800 triliun kalau lu ngelihat. Jadi mungkin Ibu Sri Mulyani pasti pusing mikirin begini-beginian. Gua aja ngebayangin aja pusing, apalagi Ibu Sri Mulyani makin pusing dia mikirinnya. Dan lagi beberapa kan efisiensi anggaran. Tapi gue sih kemarin dengar isu kalau DPR gajinya ditambahin atau tunjangan ditambahin. Gue belum baca beritanya. Tapi semoga aja enggak ya, Karena udah banyak banget tunjangannya harusnya ya, semoga aja enggak. Dan yang gue baca adalah Bu Sri Mulyani bilang bahwa untuk anggaran MBG dan anggaran-anggaran yang lain, dia tidak akan menaikkan tarif pajak di tahun 2026. Biasanya kan pemerintah meleng dikit apa-apa naik ya. Meleng dikit PPN naik, meleng dikit pajak toko online naik, meleng dikit apa naik. Ibu Sri Mulyani, gue sih nggak bakal bisa menjamin statement akan sesuai dengan kenyataan ya, tapi beliau bilang kalau tarif pajak gak akan naik selama anggaran tahun 2026. Semoga aja begitu, dan semoga aja nggak ada kenaikan pajak lah untuk beberapa tahun kemudian, karena gue juga sebagai rakyat gue ngerasa terbebani banget. PPN 11% aja menurut gue gede banget kalau dilihat loh. Karena kan semuanya kan, PPN kan objeknya semua barang dan jasa gitu, jadi gede banget. Dan gue ngelihatnya semoga uang yang digelontorkan 300 triliunan ini buat MBG, gue sih berharapnya nggak ada korupsi ya. Gue sih berharapnya nggak ada korupsi, nggak ada penyelewengan dana, nggak ada penyalahgunaan dana. Gue berharapnya gitu. Gue agak pesimis bilang kayak gini karena di berita sekarang ada kasus penggelapan dana haji.
sekelas haji yang ibadah aja, yang notabene ibadah buat agama aja masih diselewengkan dananya. Dan ini makan bergizi gratis, yang mana makan bergizi gratis nggak terlalu nggak terlalu sensitif lah. Ini kan haji agama masih dikorupsi. Gue sih pesimis uangnya bakal aman, tapi gue berharap banget buat masyarakat kita uangnya semoga nggak begitu banyak lah ya yang di otak-atik. Gue sih berharap nggak sama sekali, tapi gue agak ragu. Tapi gue berharap semoga jelas dan transparan untuk pemantauannya atau observasinya tentang MBG ini. Gue berharap banget semoga aja nggak banyak penyelewengan. Dan kalau gue ngelihat ya, ini menurut pandangan gue aja, menurut opini gue ngelihatnya program yang satu ini cukup obsesif dari Pak Prabowo. Cepat, bagus, yang mana cepat itu bagus. Terus kedua, gue ngelihatnya agak sedikit tergesa-gesa atau terburu-buru. Gue melihat secara pandangan kegoblokan gue aja ya, secara pikiran goblok gue ngelihatnya makan bergizi gratis tuh sama buru-burunya kayak Pak Jokowi pengen ngebangun IKN. Gue nggak ngelihat urgensi yang begitu dekat atas kedua ini. Gue ngerti MBG itu dibutuhkan, tapi gue nggak nyangka bakal secepat dan segercep ini, seperti obsesinya Pak Prabowo. Seperti Pak Jokowi juga selalu berobsesi buat pindah ke IKN segera. Tapi gue nggak nemu urgensinya di mana. Atau beliau pengen bikin legacy, atau beliau pengen dilihat sebagai presiden yang membangun IKN atau segala macam. Gue nggak tahu lah. Tapi gue ngeliatnya gitu. Gue ngeliatnya MBG ini kayak salah satu legasinya Pak Prabowo buat masyarakat atau buat Indonesia. Gue ngelihatnya ketika orang lu udah punya kekuasaan, lu udah punya harta, lu udah mencapai titik tertinggi dalam hidup lu. Gue ngerasa gitu. Jadi apalagi yang lu butuhkan? Kalau menurut gue, Pak Prabowo saat ini lagi membutuhkan sanjungan mungkin, atau empati, atau apa namanya, membantu orang, terus orangnya tuh kayak ngasih terima kasih. Apa ya ungkapannya ya? Pak Prabowo tuh pengen di posisi yang dimana dia, oh ya terima kasih ya Pak Prabowo sudah ngebantu kami. Legasinya berbentuk melihat Pak Prabowo menjadi sosok yang baik, sosok yang penyayang, yang merangkul, yang pro rakyat gitulah. Ibaratnya Pak Prabowo pengen bikin personal branding yang dia tuh orangnya pro rakyat banget dan ngerangkul rakyat-rakyat kecil. Karena kan kalau kita lihat ya, Presiden Prabowo tuh kalau lagi ngomong atau lagi diwawancara kan selalu ngomongin rakyat kecil, penindasan, terus pro rakyat, yang nggak cinta negara keluar aja, terus perusahaan swasta yang licik dan segala macam kemarin kita lihat bersama. Gue sih ngeliatnya Pak Prabowo agak-agak gimana gitu ya kan, tapi oke. Gue ngeliat banyak banget problem yang dialami MBG ini di perjalanannya. Kalau kita lihat isu terbarunya adalah kemarin kan kalau MBG kan dibutuhkan plate food ya. Tadi itu namanya apa tuh? Yang tempat makan itu namanya apa? Food tray. Kan dibutuhkan food tray ya. Kemarin ada berita bahwa food tray-nya ini, jadi kan semacam kayak mangkok, food tray yang dari stainless gitu kan, buat kita makan. Jadi ada nasinya, lauknya, sama sayurnya gitu. Kemarin di info ada berita bahwa food tray-nya itu masih impor dari Cina. Karena mungkin budget terbatas, butuh buru-buru. Jadi pemerintah kayaknya nggak ngambil food tray dari perusahaan lokal, malah ngambilnya dari Cina. Kalau gue ngelihatnya, dan yang gue ketahui adalah karena mungkin butuhnya buru-buru, sebetulnya banyak, kalau nggak salah puluhan juta piece food tray yang dibutuhkan, kayaknya produsen lokal belum bisa supply sebanyak itu, dan harganya pasti lebih mahal. Jadi mungkin pemerintah pengen taktis aja lebih cepat, ambil aja di Cina, impor karena barangnya ready dan harganya lebih murah karena dari Cina kan. Yang baik lagi menurut gue ini kayak buru-buru banget gitu. Pengen cepat, pengen buru-buru, mungkin perintah atasannya kayak deadline-nya kayak pokoknya bulan sekian jalan, jadi seakan-akan semuanya itu buru-buru dan pengen cepat. Gue ngerasanya mungkin untuk next-nya bisa dipertimbangkan lagi, bisa didiskusikan lagi, nggak perlu terburu-buru banget karena gue ngerasanya nggak ada urgensi yang dibutuhkan karena harus segera banget gitu. Karena toh MBG ini balik lagi ke kitanya atau balik lagi ke Indonesianya itu kalau udah
20 tahun atau 30 tahun kemudian, ketika anak-anak ini sudah pada besar, mereka bisa punya pemikiran yang bagus, produktivitas yang bagus, logika yang bagus, makanya mereka bisa produktif buat Indonesia. Karena balik modalnya masih lama, karena kan yang dibangun masyarakat. Menurut gua jangan sampai industri lokalnya malah dihancurkan atau nggak dipakai gara-gara kita impor dari Cina. Menurut gue sih itu sih, jadi perlu diperhatikan lagi mungkin nanti makanannya, terus sarana prasarananya, penunjangnya seperti tadi food tray-nya dan segala macem yang dibutuhkan. Gue sih berharapnya dari industri lokal, jadi industri lokal kebagian, ngebuka lowongan kerja, terus ngebuka UMKM, nelayan, petani semua bekerja sama, berkolaborasi, bikin program ini berjalan. Yang mana kita pun sebagai masyarakat, kita pantau terus, kita lihat terus perkembangannya gimana. Kalau misalkan ada yang perlu kita kritiki, boleh kita kritiki. Semoga aja berjalan dengan baik dan lancar dan minim hambatan. Karena menurut gue programnya bagus dan programnya perlu untuk diteruskan dan disempurnakan lah, biar lebih seamless aja. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di Keluarkan Aja Dulu berikutnya. Terima kasih and goodbye.